Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melihat teori-teori ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu humaniora atau kemanusiaan, maka kita mengarah kepada sejarah filsafat ilmu. Jadi, filsafat ilmu itu adalah filsafat yang melandasi sebuah ilmu. Tetapi sebenarnya penemuannya bisa terbalik, ya. Artinya orang pertama-tama menemukan metode-metode, cara-cara. Kemudian setelah itu menemukan teori-teori. Dan kemudian baru menemukan filsafat ilmunya. Jadi filsafat ilmu bisa ditemukan belakangan gitu ya. Tetapi bisa juga kalau masyarakatnya sudah mengalami kemajuan, maka bisa juga terbalik. Nah, tetapi kelihatannya bahwa manusia itu tentu menemukan sedikit demi sedikit, bukan dari atas, yaitu filsafat ilmu ditemukan lebih dulu, kemudian teorinya, dan baru kemudian metodenya. Saya kira bagi manusia yang sederhana, metode adalah penemuan yang paling mudah, ya, karena sangat aplikatif, gitu ya. Jadi manusia tentu awalnya hanya menemukan metode atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, maka ketika berkembang metode-metode baru, maka tentu metode-metode itu akan ditemukan juga landasannya. Nah, landasan untuk melakukan metode-metode itu. Nah, landasan itulah yang sering dikatakan sebagai teori-teori. Jadi ketika teori-teori itu dibahas, ya, dibicarakan, didiskusikan, maka dari itu ditemukan filosofinya, filsafat ilmunya. Jadi yang namanya epistemologi dalam kehidupan manusia, ketika manusia sedang bercengkerama dengan ilmu-ilmu itu, maka disitulah misalnya filsafat ilmu itu bisa ditemukan kembali sebagai landasan bagi manusia untuk berpikir, ya, dan kemudian juga untuk melakukan sesuatu. Jadi ada teorinya, kemudian ada aplikasinya. Jadi di sini teori dan aplikasi itu sesuatu yang sebenarnya mempunyai hubungan yang langsung dengan filsafat dari ilmu itu. Nah, jadi filsafat ilmu tentu merupakan, katakanlah, puncak dari ilmu-ilmu yang sudah bermunculan, yang sudah ditemukan itu. Nah, sehingga manusia nanti akan lebih, pemikirannya akan lebih berjalan secara terstruktur, ya. Jadi tadinya orang melihat, ya, apa yang terjadi. Jadi apa yang terjadi itulah yang sebenarnya merupakan data, ya, atau fenomena yang nampak. Nah, kemudian dari data itu akan ditemukan bagaimana data itu terwujud, gitu kan. Nah, sehingga ada metode. Nah, kemudian metode itu landasannya apa? Maka ditemukan teori. Maka dari teori itu kemudian ditemukannya filsafat. Nah, jadi langkah-langkah dari fakta menuju filsafat itu adalah sebuah logika yang sebenarnya berjalan dari bawah. Tetapi di kemudian hari setelah ilmu itu menjadi mantap, maka logika dari atas pun bisa dilakukan. Nah, sehingga epistemologi itu berusaha untuk menggunakan, ya, logika dari atas menuju ya kepada data dan fakta-fakta.
Jadi ini dilakukan dengan cara terbalik, yaitu dari filsafat atau epistemologi, kemudian teori, metode, dan data atau fakta dan data. Nah, dengan demikian epistemologi adalah merupakan landasan tertinggi dari sebuah ilmu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.